Apa arti Pancasila bagi kita? Apakah nilai-nilainya masih relevan di era modern ini? Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga pandangan hidup. Bersama, kita akan melihat bagaimana para tokoh dan pahlawan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kontribusi mereka untuk negara. Siap untuk terinspirasi? Dalam perjalanan panjang bangsa ini, ada satu nama yang berdiri dengan keteguhan luar biasa, Dr. Muhammad Hatta, seorang pemimpin yang bukan hanya memproklamasikan kemerdekaan, tetapi menghidupi makna kemerdekaan itu sendiri. Hatta tumbuh sebagai pribadi yang lembut namun tegas, sederhana namun penuh wibawa. Dari masa mudanya, ia berjuang di tanah perantauan, bukan dengan senjata, tetapi dengan pemikiran, keberanian, dan cinta yang mendalam pada tanah air. Semangatnya mencerminkan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila yang ia pegang teguh sampai akhir hidupnya. Sebagai wakil presiden pertama, Hatta dikenal berani, jujur, dan anti korupsi. Ia tidak pernah meminta apapun dari negeri ini. Bahkan ketika ia tidak lagi menjabat, ia tetap hidup sederhana. Seakan ingin menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan amanah. Dan yang paling berharga dari dirinya adalah keyakinan pada musyawarah dan demokrasi, bahwa suara rakyat adalah suara yang harus didengar, dihargai, dan dilindungi. Muhammad Hatta bukan hanya tokoh sejarah, ia adalah simbol keteladanan. Ia mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita berikan kepada bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Ki Haji Abdurrahman Wallid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia yang dikenal sebagai tokoh toleransi dan kemanusiaan. Gus Dur adalah pemimpin yang sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pada sila ketuhanan, beliau memperjuangkan kebebasan beragama dan hak semua warga untuk beribadah dengan aman. Pada sila kemanusiaan, Gus Dur selalu membela kelompok lemah dan menolak segala bentuk diskriminasi. Pada sila persatuan Indonesia, beliau mengajarkan bahwa keberagaman suku dan agama adalah kekuatan bangsa, bukan alasan untuk berpecah. Pada sila kerakyatan, beliau mengutamakan dialog serta keputusan yang bijaksana berdasarkan musyawarah. Pada sila keadilan sosial, Gus Dur memperjuangkan hak-hak minoritas masyarakat miskin dan kelompok yang sering dipinggirkan. Gus Dur menjadi contoh bahwa politik bisa dijalankan dengan hati, keberanian moral, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Tan Malaka lahir dengan nama Ibrahim Datuk Sultan Malaka. Beliau adalah seorang tokoh revolusioner, guru, filsuf, dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang dikenal karena ide-ide radikal dan perjuangannya yang gigih melawan kolonialisme. Ia sering disebut sebagai Bapak Republik Indonesia karena gagasannya tentang negara Indonesia merdeka yang jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, berikut beberapa perilaku beliau yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sesuai dengan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Tan Malaka sangat menekankan persatuan dan kesatuan dalam perjuangan kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu dilanjut dengan sila keempat, meskipun Tan Malaka memiliki pandangan yang berbeda tentang struktur negara, ia tetap menekankan pentingnya melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, yang dimana hal ini sesuai dengan isi sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tan Malaka menyaksikan ketimpangan sosial antara pemilik modal dan juga buruh, sehingga ia menyusun pemikiran tentang perlunya revolusi sosial dan ekonomi. Ini relevan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Meskipun terdapat perbedaan ideologis antara Tan Malaka dan juga konsep Pancasila yang kemudian dirumuskan, nilai-nilai perjuangan Tan Malaka seperti nasionalisme, keadilan sosial, dan demokrasi memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip Pancasila. Selanjutnya saya akan membahas tokoh yang berpolitik Indonesia yang berpengaruh, yaitu Prabowo Subianto. Sebelum menjadi presiden, beliau adalah Menteri Pertahanan yang memiliki peran besar dalam memperkuat pertahanan negara Indonesia. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo mendorong modernisasi alutsista, memperkuat TNI, dan meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia. Beliau juga aktif melakukan diplomasi pertahanan dengan berbagai negara untuk menjaga stabilitas keamanan Indonesia. Selain itu, program komponen cadangan atau Komjat turut membantu membangun kesadaran bela negara dan memperkuat persatuan. Peran Prabowo ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Karena itulah, beliau dapat disebut sebagai salah satu tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a way